Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Bauji Rahman dengan NIM 8413121404, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Insan Cendekia Mandiri. Di sini, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang transformasi digital dan dinamika AKAD pada BPRS, Almasum, serta integrasi ekosistem vintage syariah. Ringkasan eksklusif. Laporan penelitian ini disusun sebagai bentuk evaluasi kritis terhadap dinamika sistem perbankan ganda (dual banking system) di Indonesia, dengan fokus utama pada akselerasi transformasi digital pada lembaga perbankan mikro syariah dan platform finansial teknologi (vintage). Studi kasus yang diangkat dalam laporan ini adalah operasional strategis BPRS Almasum Kantor Pusat Rancaekek, yang kemudian dikomparasikan dengan ekosistem platform vintage syariah nasional. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena disrupsi finansial yang menuntut lembaga keuangan syariah tradisional untuk melakukan reorientasi strategi bisnis guna mempertahankan relevansi di tengah kegeseran perilaku nasabah dari pola konvensional menuju pola digital sentris. Secara metodologis, laporan ini mengintegrasikan pendekatan kualitatif melalui observasi lapangan partisipatif, wawancara mendalam dengan praktisi perbankan (syariah bank officer), serta pengujian langsung terhadap pengalaman pengguna (user experience) pada produk digital. Analisis difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu kepatuhan terhadap standar akuntansi dan fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS), efektivitas intermediasi keuangan terhadap sektor produktif. Temuan lapangan di BPRS Almasum menunjukkan bahwa meskipun institusi memiliki keunggulan kompetitif pada aspek loyalitas nasabah dan pemahaman karakter lokal terhadap tantangan signifikan dalam sinkronisasi infrastruktur teknologi informasi yang mampu mendukung transaksi skala besar secara real-time. Hasil analisis komparatif mengungkapkan adanya dikotomi dan kontras antara perbankan syariah tradisional yang berbasis pada hubungan relationship based banking dan vintage syariah yang berbasis pada algoritma algorithm based financing. BPRS Almasum terbukti unggul dalam memitigasi risiko pembiayaan melalui pendekatan survei fisik dan pengikatan agunan yang kuat sesuai prinsip murabahah dan mudarabah. Di sisi lain, platform vintage menawarkan efisiensi onboarding nasabah yang jauh lebih cepat, namun masih menyisakan celah pada aspek retensi nasabah jangka panjang. Isu kritis yang diidentifikasi dalam laporan ini adalah terjadi fragmentasi ekosistem atau silo data, di mana belum tersedianya jalur interkoneksi yang mulus antar saldo tabungan di bank dengan instrumen investasi di platform digital. Sebagai solusi strategis, laporan ini mengusulkan implementasi kerangka kerja sinergi Open Banking Hub. Model ini diposisikan sebagai jembatan integrasi API (Application Programming Interface) yang memungkinkan BPRS Almasum bertindak sebagai lembaga kustodian dan menyediakan likuiditas bagi platform vintage, sementara platform vintage berperan sebagai kanal distribusi
produk perbankan secara luas. Solusi ini didasarkan pada bukti empiris bahwa kolaborasi ekosistem akan menurunkan biaya operasional bank (BOPO) dan meningkatkan jangkauan inklusi keuangan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian syariah. Kesimpulan dari laporan ini menegaskan bahwa masa depan keuangan syariah tidak terletak pada kompetisi antar lembaga, melainkan pada kemampuan untuk menciptakan ekosistem digital yang terintegritas, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar syariah governance menuju tahun 2023. Selanjutnya, bab 1, analisis observasi lapangan di kantor pusat Ranca Ekek. Yang ke-1 yaitu dinamika pelayanan dan lingkungan bisnis. Kantor pusat BPRS Al-Masum yang terletak di Jalan Raya Ranca Ekek berada di koridor industri yang sangat sibuk, yang secara langsung memengaruhi karakteristik nasabahnya. Dalam observasi dilakukan, terlihat bahwa bank ini berfungsi sebagai jangkar ekonomi bagi para pelaku usaha mikro dan karyawan di sekitarnya. Alur pelayanan pelanggan didesain untuk memberikan kenyamanan maksimal dengan sentuhan personal yang kental. Berada dengan bank konvensional yang seringkali terasa kaku, petugas di BPRS Al-Masum cenderung melakukan pendekatan dialogis saat menjelaskan produk. Hal ini menunjukkan bahwa bank tidak hanya mengejar target transaksi, tetapi menjalankan fungsi edukasi literasi keuangan syariah pada masyarakat. Selanjutnya ada implementasi infrastruktur digital dan QRIS. Secara fisik, sejak digitalisasi di BPRS Al-Masum, terlihat dari ketersediaan kanal pembayaran non-tunai dan media informasi digital di area tunggu. Pengamatan terhadap pengguna QRIS syariah menunjukkan bahwa bank ini sedang dalam transisi menuju ekosistem cashless. Meskipun interaksi tatap muka masih mendominasi, keberadaan promosi aplikasi mobile banking menandakan adanya upaya serius untuk memangkas jarak geografis antara bank dan nasabah. Penempatan atribut-atribut digital di lokasi strategis kantor cabang ini bertujuan untuk membiasakan nasabah tradisional dengan teknologi finansial yang lebih modern namun tetap dalam koridor kepatuhan syariah. Bab 2, hasil wawancara dan analisis kualitatif (ruang kerja). 201, wawancara mendalam dengan petugas bank (syariah bank officer). Pertanyaan, yaitu dalam praktiknya, apa kendala terbesar yang dihadapi bank saat menjelaskan substansi akad terhadap nasabah yang memiliki latar belakang pemahaman syariah yang beragam agar tidak terjadi mis-syariah? Jawabannya dari Bapak Tanzia yaitu, kendala yang dihadapi bank selaku penyalur kredit. Betul, saat menjelaskan akad itu terkadang nasabah kurang paham, karena mungkin awalnya nasabah pernah di komersial saja. Namun, BPRS ini kami berusaha menjelaskan secara detail kepada nasabah. Jadi kalau misalkan kita sebagai bank itu akan menjelaskan kepada nasabah secara ringkas, namun tetap berpegang teguh pada unsur-unsur syariah. 202-nya yaitu wawancara dengan pengguna vintage syariah. Bab 4, evaluasi, perbandingan, dan kritik integrasi. Perbandingan antara BPRS Al-Masum dan platform vintage menunjukkan adanya komplementaritas yang unik. BPRS unggul dalam manajemen risiko yang berbasis pada pengenalan karakter nasabah secara fisik (soft information). Sementara vintage unggul dalam pengolahan data besar (hard information).
Namun, isu krisis yang ditemukan di lapangan adalah masih adanya tembok digital yang memisahkan keduanya. Nasabah seringkali harus memindahkan dana secara manual antara akun bank dan aplikasi vintage, yang menciptakan inefisiensi transaksi. Inovasi tingkat lanjut diperlukan agar BPRS tidak hanya menjadi penonton dalam pertumbuhan ekonomi digital. Bab limanya yaitu solusi integratif pada model open banking syariah. Sebagai solusi atas kendalanya integrasi, laporan ini mengusulkan penerapan sistem open API, yaitu Application Programming Interface, yang terstandarisasi bagi BPRS. Dengan solusi ini, BPRS Al-Masum dapat terhubung secara real-time dengan platform vintage syariah. Keuntungannya adalah nasabah dapat melakukan investasi di vintage secara langsung dari saldo tabungan Masum AIB mereka. Solusi ini tidak hanya meningkatkan volume transaksi bagi bank, tetapi juga memberikan keamanan lebih bagi nasabah karena dana mereka tetap berada di bawah pengawasan bank yang memiliki visi kantor yang jelas. Sementara akses investasinya seluas jangkauan internet. Sekian dari saya, perwakilan dari kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.